Assalamualaikum Jamaah Masjid Nurus Sadah. Berikut pengajian Ahad Subuh 19 Oktober tahun 2025 dengan narasumber Haji Ahmad Mustahal, MY. Yang pertama mengenai kaitannya dengan kegiatan takbir masjid, yaitu mengenai pada hari Rabu malam Kamis yang lalu, pengurus takbir di masjid-masjid kita undang untuk mengadakan rapat koordinasi dan sinergi yang membahas tentang kegiatan masjid, terutama dalam penggunaan atau manfaat dari gedung kita, gedung Islam Center. Untuk nanti pada Bapak Ustaz hal menjelaskan mengenai hasil rapat itu pada jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami takmir Masjid Nusantara kemarin mendapat tugas dari Ketua Takmir untuk mengikuti saudara kami dan Pak Zainal, dua orang ini, untuk mengikuti pelatihan manajemen masjid yang diselenggarakan oleh bidang diklat di IPH Kota Salatiga, yang diikuti oleh masjid di Kota Salatiga sebanyak 20 masjid, masing-masing 2 orang, jadi diikuti oleh 40 anggota takbir masjid. Jadi kita belajar dari masjid di Al-Falah kegiatannya itu. Dari hasil itu yang intinya bahwa masjid itu yang penting adalah mengenai mindsetnya. Jadi masjid itu tidak hanya digunakan ibadah malam saja, sholat saja, tapi harus digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat bagi jemaah. Itu intinya. Jadi mindsetnya itu. Kemudian yang dilaksanakan di masjid Al-Falah itu adalah, dan semuanya itu ditangani oleh remaja. Jadi yang tua-tua tinggal duduk manis saja, mengatur, tapi kegiatannya disamping oleh remaja. Dan di sana semua remaja yang ada itu istilahnya digaji, jadi nggak kerja ikhlasnya tapi digaji. Karena organisasinya sangat bagus sekali, tapi ya kemungkinan bisa didukung oleh masjid-masjid di wilayah Salatiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi shahibul khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Nurus Sadah, Ibu Bapak Prof. Haji Kaskolani beserta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Nurus Sadah yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu jamaah pengajian Ahad Subuh Masjid Nurus Sadah yang insyaallah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Utama yang paling utama, sudah selayaknya kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas limpahan rahmat-Nya, atas segala bentuk nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya sampai dengan saat ini masih tetap bisa menghirup udara segar yang Allah limpahkan di dunia ini, menikmati terbit dan tenggelamnya matahari di pagi dan sore hari, merasakan hangatnya sinar matahari, kemudian melakukan dan merasakan kehangatan kehidupan di dunia ini. Ini semata-mata yang karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita terima, keharmonisan yang kita terima dalam keluarga kita,
ini semata-mata juga atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hanya rasa syukur kita kepada Allah, yang mana dalam rasa syukur ini ada satu upaya, satu ikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa? Berusaha untuk menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, dalam hal amal, dalam hal apapun di dunia ini sesuai dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kita semuanya menjadi insan yang senantiasa bersyukur, yang akan terus ditambahkan nikmatnya dan dijauhkan atau dihindarkan dari perilaku kufur yang akan mengurangi nikmat-nikmat itu semuanya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tauladan beliau, atas sunnah-sunnah beliau, atas ajaran-ajaran beliau. Kita saat ini terbimbing untuk menjadi umat yang dapat berperilaku baik, karena sejatinya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Semoga kita semuanya dapat menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, menjalankan apa yang menjadi amaliyah-amaliyah yang telah diajarkan kepada beliau, dan kita bisa melakukan segala bentuk amaliyah-amaliyah sesuai dengan tauladan yang telah beliau berikan kepada kita semuanya. Dan yang terpenting kita dapat istiqomah dalam menjalankan segala bentuk amaliyah tersebut, dan insya Allah akan membuahkan hasil bagi kita berupa syafaat beliau min hadzal yaum hatta yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Sebelum mengawali kita ngaji bareng-bareng, bukan tausiah, mungkin kalau tidak keuangan atau tausiah, pokoknya ini ngaji bareng-bareng. Mari kita pikir pagi bersama-sama. Bapak Ibu, subhanallah, alhamdulillah. Ini gampang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah saya diajarkan oleh kiai saya. Video ini ketika dibaca pagi hari 41 kali, ia akan menjadikan ketenangan bagi jiwa kita di hari yang akan kita jalani. Jadi insya Allah ini saya istiqomahkan di setiap pada sholat subuh bisa berusaha untuk membaca membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 41 kali. Dan insya Allah ini akan membawakan ketenangan bagi jiwa kita. Jadi insya Allah menghadapi dunia ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, selanjutnya hadirin tadi amanah, mari kita doakan terlebih dahulu. Kita doakan yang pertama untuk keluarga besar Ibu Sugeng. Semoga keluarga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan keharmonisannya, ditambahkan ketawaduan dalam keluarganya, dan yang terpenting adalah keluarga Ibu Sugeng senantiasa dapat menjalankan segala bentuk amaliyah-amaliyah perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan menjadikan kemaslahatan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebagai Allah suratul Fatihah, surat Allah dari keluarga, ibu syukur jadikan keberkahan bagi ibu syukur dapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan keberkahan bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Kemudian kita doakan untuk yang pertama Bapak Suwarno saat ini sedang berat, walaupun sudah tidak. Yang kedua untuk beliau Bapak Haji Darto yang informasinya kemarin siang ini selesai melaksanakan operasi. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu untuk keluarga kita semuanya, saudara kita semuanya, jamaah kita semua yang lain yang saat ini mungkin sedang berat, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan wasilah surat Al-Fatihah sakit beliau semuanya diangkat oleh Allah dan kesehatan kembali, diberikan kembali sehingga bisa kembali beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga terkait dengan hasil takbir itu mungkin Kiai Nawawi dia tidak kasih itu ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini pada prinsipnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Namun ini kalau mau kita uji, mau kita ambil, sebenarnya seperti apa sih? Kita harus melakukan seperti apa sih? Bapak-bapak Ibu, saya mengutip dalam sebuah kitab. Manusia itu tidak akan pernah bisa selamat dari tiga hal. Manusia itu tidak akan pernah bisa selamat dari tiga hal. Yang pertama, salah satu budaya tasawuful min. Yang pertama, la najata minal mauti. Kita itu tidak akan pernah selamat dari tiga perkara, tiga hal. Yang pertama adalah la najata minal mauti. Apa itu? Kita itu tidak akan pernah bisa selamat dari yang namanya sebuah kematian. Gagahi kaya ngopo sing jenenge menungso niku pasti akan tidak bisa selamat dari namanya sebuah kematian. Kemudian yang kedua, wala rohata fid dunya. Kita itu tidak akan pernah bisa istirahat di dunia ini. Kita itu tidak akan pernah bisa istirahat di dunia. Kita akan selalu disibukkan dengan kehidupan dunia. Dan yang ketiga adalah wala salamata min kalamin nas. Kita itu juga tidak akan bisa selamat dari apa? Kalamin nas, omongan orang lain. Yang pertama, la najata minal mauti. Kita tidak akan pernah bisa selamat dari sebuah kematian. Iya, Allah sudah menggariskan setiap hambanya
akan dilahirkan kapan, akan dimatikan kapan. Namun ini menjadi rahasia bagi Allah sendiri, yang mana kita sebagai hamba tidak pernah bisa mengetahui kapan kita itu akan dilahirkan. Ngerti ini aku lahir dia tahun itu politik mana lahir. Tapi kapan kita tahu dimatikan, ini kita juga tidak tahu. Saged ugi dan niki pun dosa yang mesti ditimbali Gusti Allah di sana. Ada yang nyuruh sehat, tidak ada pernah dikeluhkan sakit apapun, kemudian sehat. Ada yang sakitnya atau gerahnya sudah lama, orang yang sehat, dia udah. Ada yang masih anak-anak, ada yang masih remaja, ada yang memang sudah benar-benar sembuh. Kematian, rahasia kematian ini merupakan rahasia dari Allah. Maka tiga hal, satu, kematian ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan, mari kita bekali diri kita dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, kita di dunia ini akan selalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia, tidak akan pernah bisa istirahat. Baru subuh ini berpikir, kalian itu naik kantor, tekan kantor itu mudah kalian, lalai ada masalah. Belum lagi di arah kantor, omai sing ditinggal ijo belum disaponi, sing dulu kok belum baik. Permasalahan, kesibukan yang akan kita terima pada saat kita hidup di dunia. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memanage waktu kita dengan sebaik-baik. Jadi kalau hidup ini ada 24 jam. 24 jam itu kalau dibagi 3 berarti 8. Ya paling tidak 8 jam itu bekerja. Dia tidur 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jam yang terakhir kita upayakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Ini nak dokter seimbang, itu biasanya dirasanya orang beda. Dari istirahat itu kurang, jadi ini masalah. Istirahatnya nanti ya, ini bikin masalah. Baik. Nengkanya yang bergawe, ini kita masalah. Pak Redi tidak jamuan besok pun duit jamuan kali. Jadi lah itu menulis jam. Tekan dalam saya. Tekan dalam saya. Wah, coba kami berding di pasang kita ketua. Lari lah sholat. Masalah. Kami butuh sholat kesek diri. Waduh. Aku mau gawean umum di kantor ijin dulu kamu. Ijin gawean melesing dipikir. Ini siklus kehidupan kita yang seperti itu. Nah, orang yang terlalu banyak ibadah, dia menang. Besok poco-pocan tekan saat ini. Lalu terus ke wiridan satu pakai. Akhirnya apa? Akhirnya lalai dengan kewajiban apa? Kewajiban untuk bekerja. Bapak Ibu, bekerja itu wajib. Mencari nafkah bagi seorang laki-laki itu wajib hukumnya. Bahkan boleh dikatakan jihad. Makanya suami-suami seorang laki-laki meninggal pada saat bekerja, maka doakan dia semoga beliau
yang meninggal pada saat kerja itu meninggal dalam keadaan syahid. Iya, makanya bekerja itu juga wajib. Tapi istirahat itu juga dibutuhkan. Ampun terus kemudian dibuat yang jauh, memforser untuk bekerja, memforser untuk beribadah. Jadi, dari kaos ketika ada santri yang tidur, ini sama Ustadz tinggi saya itu dilarang untuk bangunkan, harus dibuka. Dan kenapa Pak kebetulan saya dibuka? Buat menawar kami dulu mimpi ketemu Rasulullah. Ini kok guru keluar? Enak aku sesuatu tunggu kalau gitu. Tapi guru itu mengajarkan kepada saya bahwa orang yang tidur dalam satu majelis ilmu ini yang saya belum tentu tidurnya itu karena lalainya. Artinya apa? Orang yang tidur itu harus tetap dihargai. Ini akan sakit. Apa dibuka? Waktu mau mimpi dengan Rasulullah. Kita hargai semua. Kita butuh keseimbangan dalam melakukan kehidupan. Ini penting. Bagaimana kita memanage kehidupan kita agar kita menjadi orang yang bisa seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian yang ketiga, wala salamata min kalamin nas. Kudunaten wong sing bakal slamet saka omongane manungsa dari omongan orang lain. Apik iki lho, iki diomong. Ayo member wong kae kok. Apik iki masih diomong, apalagi perbuatan tidak baik. Kita tidak pernah bisa selamat dari omongan orang lain, itu tidak pernah bisa selamat. Apik iki ini sudah diomong, tapi omongan yang baik saja menjadi orang lebih itu perkataan kita yang tidak baik. Maka untuk bapak-bapak ibu-ibu kita biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Masalahnya nuruti manusia itu. Ridhonas nirwayatul latatul. Ridhonya manusia itu bukan namanya batas. Ridho manusia, jangan bagi ridho kalau itu hanya batas sih. Itu lain sih rapas nih benar. Rapas diomongin itu belum tentu kita salah, belum tentu tidak benar. Tapi juga mungkin ada benarnya. Maka bagaimana kita mensikapi agar kita bisa selamat dari omongan orang lain? Yang pertama adalah mari kita menjaga lisan kita semua. Mari kita jaga lisan kita. Dengan kita bisa menjaga lisan kita, mengendalikan diri kita melalui lisan kita, insya Allah omongan ini apa kita hidup. Dengan omongan ini keliru, dan kurang sesuai dengan apa yang kita lakukan, ini bisa melalui dosa. Jadi kalau kita itu diomongkan baik, itu adalah doa bagi kita. Nah, orang lain itu ngomong ke Allah diri itu orang apa? Tapi tidak sesuai dengan keberadaan kita. Jadi apa ini benar? Tapi ijek diomongi orang benar. Itu melalui dosa. Yang penting adalah kita bagaimana bisa berperilaku baik, melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan 3 hal lagi dari Syekh Samarqandi. La tatafakkaru fi thalathata asya.
Jangan mikir 3 hal. Yang pertama apa? La tatafakkaru fil faqri. Jangan berpikir takut fakir. Udah melarang. Kenapa ini dilarang untuk berpikir takut fakir? Ketika orang di benaknya ini ada rasa takut akan kefakiran, maka dia akan menjadi orang yang susah. Dia akan selalu gelisah. Dan yang terakhir, ini akan merangsang menjadi orang yang tamak atau serakah. La tatafakkaru fil faqr. Jangan berpikir takut miskin, takut fakir. Kemudian yang kedua, la tatafakkaru fi dzulmin man dzulama. Jangan kamu pikirkan orang yang pernah mendolimi diri kamu. Kenapa ini ditanamkan? Jangan pernah dipikir orang yang pernah mendolimi kita itu tak usah digagas. Ben kalau kamu ngomong Yusuf keluar. Ketika kita berpikir mendolimi orang yang pernah mendolimi kita, maka kita akan menjadi orang yang berjiwa pendendam. Jongkol untuk dipisah. Kita hindari, ya wes. Kita doakan, muga-muga kita ini hidayah karo Gusti Allah. Ini wangil gitu, wangil gitu, susah. Mus, wakil, apa ya? Nak sekali menyakiti hatiku, mau jadi kok lah. Banyak kita yang seperti itu. Tapi sebenarnya jangan kita hindari. Jangan pernah kita pikirkan orang yang pernah mendolimi diri kita. Dengan kita. Gila. Kemudian yang terakhir, la tatafakkaru fi tulil baqa'i dunya. Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan hidup selamanya di dunia ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu akan hidup lama di dunia ini. Allah tadi sudah saya sampaikan terkait dengan rahasia Allah tentang kematian. Dengar, baru sangat bersyukur saya itu menerima ibu-ibu dari tinggal masjid masih dalam keadaan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita senang kita akan Allah ini katanya. Masya Allah, sekarang ini sehat. Ketika saya melihat seperti itu, pulang bulan ke bapak-bapak ibu. Nah, bahaya. Ini penting bagi kita. La tatafakkaru fi tulil baqa'i dunya. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita itu akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Kenapa? Karena ini akan merangsang kita semuanya bahwa kita akan senang menimbun harta. Jadi wong sing kutil alias pelit wal medit. Kemudian umurnya pasti akan sia-sia. Setelah sadar, aku juga sudah 45 tahun. Ngopo ini ke orang, tak gunakan dengan sebaik-baik. Dan biasanya nanti orang yang seperti ini, dia akan menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Kunci dari itu semuanya bapak-bapak ibu-ibu, maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Nah, orang yang baik itu seperti apa? Pertanyaannya kan apa? Tadi disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu sering manfaatkan wong linnas. Tapi kebaikan itu sebenarnya apa? Ini di Quran sudah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang baik itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal karimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas
jadi orang baik. Orang baik itu alladzina yunfifuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang baik itu adalah orang yang dapat membangun dengan orang lain dalam bentuk kontribusi. Kontribusi dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Orang yang selalu memikirkan orang lain dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Orang yang mau memberi dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dia baik diri gampang. Tonggone susah cedani. Terus jadi orang baik. Tonggone susah diindoni. Wah udah melu urusan ini. Niku sing kathah apa niku tapi betul begini. Betul niku. Tapi saya setuju. Iya. Bagaimana kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita semuanya. Manakala dikala susah, dia akan selalu melakukan kebaikan. Termasuk hari ini sudah kita contohkan. Ada keluarga kita yang, ada jamaah kita yang kita ikut mendoakan. Kebaikan itu kan tidak harus memberi. Kebaikan itu tidak harus memberi. Perhatian, doa kepada Allah dengan ikhlas itu merupakan suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Karena sejatinya doa kita kepada orang lain, doa kita kepada orang lain, yang orang yang kita doakan itu tidak tahu, sejatinya adalah mendoakan diri kita sendiri. Jadi bukan usaha awal nak mendoakan diri orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu kita doakan, itu sama sejatinya dengan mendoakan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua apa? Orang baik itu wal-kadhiminal ghaidh. Ketika dikecewakan, dia dapat mengendalikan emosinya. Niki nyantol la tatafakkaru fi dhulmin mamtulah. Ketika kita disakiti orang lain, dizalimi orang lain, maka jangan pernah dipikirkan. Ini ada di Quran nyantol. Wal kadhiminal ghaidh, ini disebutkan. Ketika kecewa bisa mengendalikan emosi kita. Iki kayak jelata di sini terus banyak mencak-mencak koyo-koyo nanti dilakrak tekan mana. Coba bayangkan dampaknya apa ketika seperti itu. Justru malu pada diri sendiri. Maka mengendalikan emosi ini penting bagi kita. Kemudian yang terakhir, wal-'afi 'anil nas. Mudah memaafkan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mudah memaafkan? Kenapa? Ya Bapak Ibu, manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Al-insan mahal khata' wal isyan. Maka manusia itu tidak akan pernah ada yang bisa hidup sempurna kecuali Kanjeng Nabi. Diklarasi bahwa kita ini sumber kesalahan dan sumber lalai. Jadi ketika mungkin kita melakukan suatu kesalahan atau kita kealpaan atau lupa, maka itu sudah menjadi takdirnya Gusti Allah. Kodrat kita sebagai manusia. Maka bagi kita, maka mudahlah untuk memberi maaf dan mudahlah untuk meminta maaf. Karena yang sudah kita lakukan mungkin menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu baik. Yang kita lakukan benar, menurut orang lain belum tentu itu benar. Tidak akan pernah ada yang bisa sempurna.
Kayu jauh, kalau saya itu nasihati nganten, salah satunya itu. Ketika pasangan suami istri itu akan menikah, maka terimalah segala bentuk kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya mesti ditompo. Tapi kekurangan ini yang kadang tidak bisa diterima. Suami istri itu harus bisa menyempurnakan kehidupan. Karena dalam diri seorang suami mungkin pasti ada kekurangan. Terlebih lagi diri seorang istri pasti juga ada kekurangan. Tapi kekurangan seorang istri bisa ditutupi dengan kelebihannya seorang suami, dan kekurangannya seorang suami bisa ditutupi dengan kelebihannya seorang istri. Saya punya sebuah cerita ya. Jadi nonton seorang pasangan sudah menikah. Wah, laki-lakinya itu dari keluarga yang kurang mampu ya biasa, fakir gitu, tapi biasa, kehidupannya biasa. Dan perempuannya itu berasal dari keluarga yang kaya di atas. Alhamdulillah kehidupan sehari-harinya, itu ya pokoknya cukup, hanya cukup sih, hanya cukup itu aja. Ada pokoknya tempe, tahu, hanya itu aja. Untuk ipak itu nak kali untuk berkatan, dan kalau itu tak ada. Tapi untuk kesehariannya itu saya bisa di mana kita berbujuk ini ya bisa tahu, tempe, ini pun kadang belum. Nah, ketika tidak diberikan apa-apa sama suaminya itu, si istri ini puasa. Luar biasa. Kosong. Lalu itu belum kosong. Dengan ikhlas puasanya itu ikhlas. Ini luar biasa. Suatu ketika diundang oleh si laki-laki ini, diundang oleh mertuanya, jadi orang tuanya yang perempuan. Dan mertuanya perempuan. Di sana pokoknya diundang mangan bareng-bareng, ya itu biasa. Jadi nak mantu kadang kakak karo putune karo mantu. Besok diundang dan kemudian di bapak pekalongan saya sugeng ini. Konten ini diciptakan macam itu diundang, kemudian dihidangkan makanannya luar biasa. Menurut keluarga orang tuanya itu makanan biasa. Tapi menurut suaminya ini makanannya luar biasa, ada daging, ada ayam, sapi tumpeng. Ketika makan bersama itu istrinya tidak ada. Istrinya tidak ada di tempat makan bersama itu. Kemudian suaminya ini tanya, Bu, bujune kula ngendi? Bujuku ning dapur ya. Istri kamu di dapur. Kenapa boten nderek Pak? Jadi katanya istri kamu itu bosan dengan makan daging, ayam dan lain sebagainya yang disediakan di meja itu. Dia boleh tampar tempe. Masya Allah. Ulang berhenti. Itu istri idaman. Bujuk papat kolo kabeh cocok. Hanya sudah. Jadi ini luar biasa kehidupan. Artinya apa? Seorang istri ini ternyata bisa menjaga kehormatan suaminya di mata orang lain, lebih-lebih ini di mata orang tuanya sendiri. Niku mantune sampai ngoten mboten. Mantune sampai ngoten mboten. Ini luar biasa. Kehidupan ini real. Ini pernah saya alami, pernah saya mendapatkan cerita kehidupan dari sebuah keluarga yang biasa. Namun memang sampai dengan saat ini belum dikaruniai oleh seorang putra. Ini luar biasa. Kehidupan ini bisa memberikan inspirasi contoh bagi kita semua. Ya, menikah bapak-bapak ibu sekedik ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa menjadi khairul ummah,
menjadi umat yang terbaik. Kita bisa menjadi insan-insan yang baik, baik di mata Allah, terlebih baik di mata manusia. Baik, kemudian ini selanjutnya saya akan menyampaikan hasil rapat. Hasil rapat pada hari Selasa, Rabu malam Kamis. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat ini kita sudah memiliki gedung yang namanya Islamic Center. Islamic Center ini berdiri tahun berapa sih? 2014. Mulai proses 2014 kan. Mulai dari proses tahun 2014 dan saya yakin bapak-bapak ibu besok bagaimana proses itu karena selama mulai dari awal sampai dengan saat ini pengelolaan di Islamic Center itu selalu transparan. Mulai dari hamparan tanah sampai dengan saat ini bertahap bisa dibangun, mulai diratakan, kemudian dibangun fondasi, dibangun rangka gedung, bisa menjadi rangka gedung yang pertama 2 lantai. Kemudian saat ini alhamdulillah sudah bisa memiliki 2 gedung dengan yang gedung ini adalah 3 lantai. Sebagai wujud melaksanakan amanah dari para wakif atas tanah Islamic Center, maka takmir masjid kemarin melaksanakan rapat bahwa akan menindaklanjuti fungsi Islamic Center itu yang insya Allah kedepannya akan dipergunakan sebagai pondok pesantren mahasiswa. Setuju betul Bapak Ibu? Setuju ya? Ridho nopo betul? Ridho, alhamdulillah. Niki kenapa kalau tanggal setuju dan ridho ya? Niki sanes cek kami. Ini kabulipun Bapak Ibu semuanya milik jamaah Masjid Nusada. Maka ke depan insya Allah Bapak Ibu ini akan kita jadikan sebagai pondok pesantren mahasiswa. Namun putra itu mengenai kursi cepat kosong. Mungkin tujuan fabrikat kan itu lebih repot kan. Balasnya ini tujuan pondok pesantren mahasiswa. Insyaallah Bapak Ibu ini kita sedang melakukan tahapan-tahapan awal untuk mempersiapkan semuanya, termasuk sarana, fasilitas dan lain sebagainya akan kita lengkapi. Insya Allah dari sisi gedung standar bahkan lebih dari standar normal. Tidak ada markup dalam pembangunan gedung itu. Jadi nak posisi rolas tenang gedung. Orang mungkin rolas itu dari 6 atau dari 10 atau dari 10. Saya yakin. Semuanya yang saya mau 5:1 atau 5:2, 5:2 benar. Bukan di markup kalau 5:1. Jadi insya Allah itu secara gedung itu siap. Jadi insya Allah kejadian awal sini tidak mungkin terjadi di sini. Jadi perlu kita prihatin bersama-sama dengan keadaan awal sini. Kita doakan semoga santri-santri yang di sana yang selamat segera diberikan kesehatannya kembali, yang meninggal semoga diangkat oleh Allah sebagai anak-anak yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan para kiai muassis masyayikh yang ada di Al-Haus ini diberikan kekuatan kesabaran dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahannya. Oh benar, kita mau menjadi orang yang baik, berusaha dalam media sosial. Ini, nah kemudian tahapannya Bapak-bapak Ibu, tahapannya ini mulai dari ini kita mempersiapkan dari sisi sarana prasarana sampai dengan izin operasionalnya ini akan sedang kita proses untuk penyusunan dokumen, kelengkapan administrasi dan lain sebagainya. Nah, kapan dimulai dari pondok pesantren? Insya Allah mugi-mugi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan di-launching per Februari 2026. Menjelang Ramadan, menjelang Ramadan. Nah mungkin di Ramadan itu nanti kita bikin program untuk
hidupkan pesantren ini dan santri ini nanti kita semuanya yang nyantri di sana. Setuju ya? Jadi santri ini ini berikut hasil taman hasil yang berkaitan dengan pemanfaatan Islamic Center. Oleh karena itu depan Bapak-bapak Ibu semuanya, kami seluruh tampil juga berharap kepada Bapak-bapak Ibu semuanya bahwa kebaikan nanti pondok pesantren ini seperti apa dan lain sebagainya, maka butuh support dari Bapak Ibu semuanya, butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Karena itu kami berharap support dan dukungan ini terus nanti dapat mengalir kepada takmir sehingga betul nanti ikhtiar upaya untuk memfungsikan Islamic Center ini sebagai pondok pesantren sebagai salah satu bentuk amanah dari para muwakil ini benar-benar dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini mau nyambungin kali dengan hasil di KW Mantap. Ini akan ngecak kita nonton baju ini terus Mas Ahmad ini lagi repot ini foto-foto kan jadi. Tapi insya Allah Bapak-bapak Ibu ke depan insya Allah Masjid Nurul ini tidak akan terputus generasinya. Saya berdoa kepada Allah semoga kita semuanya yang sepantar saya di bawah saya yang masih istiqomah di sini diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk digunakan hatinya untuk bisa hatinya terpaut kepada masjid, jiwa raganya terpaut kepada masjid, kemudian ego partikel dan lain sebagainya bisa digunakan untuk kemajuan masjid ini. Nanti kita akan diskusikan dengan Bapak dan nanti bisa kita realisasikan. Di mana rumus takmir ini masih lama juga masih 2 periode lagi. 2 periode lagi. Pegangan bapak-bapak, ibu-ibu ngaji kita pada malam hari ini, doa kita kepada pagi hari ini, ngaji kita pada pagi hari ini, dan apa yang saya sampaikan terkait dengan rencana pelaksanaan program di Masjid Nurul ini sudah kami sampaikan semuanya. Mari kita berdoa semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jannati hamdan 'alamin. Hamdan yuwafi 'amalahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratika al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni u'idzuka bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardawal khairi Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bil iman, akhtim lana bil islam, akhtim lana bil ihsan, akhtim lana bil khair, akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga sedikit apa yang kita dapatkan di pagi hari bisa memberikan bekal kepada kita untuk kita bisa menjadi khairul ummah, menjadi umat-umat yang baik, kita menjadi dapat melakukan atau dapat menjadi manusia yang baik. Oleh
paling tidak kita dapat mengamalkan dan menjalankan jadi khairun nas dinas sebaik-baik manusia dan orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.